Ya kalau nggak ngerti poinnya mau gimana saya lanjutin bertanya? Saya nggak ngerti poin masalahnya di mana, karena yang namanya agama samawi perantaranya yang malaikat. What the problem? Problemnya apa? Kita kenapa sih mendiskusikan hal yang bukan masalah? Agama Yahudi percaya malaikat perantara antara nabi dengan Tuhan, mereka percaya. Bahkan kalian Kristen juga percaya. Kenapa? Banyak malaikat yang turun naik ngomong sama manusia. Yang nggak masuk akal itu Tuhan menjadi perantara antara Tuhan dan manusia. Tuhan sendiri, Tuhan mengutus Tuhan, itu nggak masuk akal, baru itu jadi masalah. Kalau malaikat diutus Tuhan nggak masalah, kalau manusia diutus Tuhan nggak masalah. Yang masalah Tuhan mengutus Tuhan, nah itu baru masalah. Saya ajukan masalahnya gitu loh. Menurut Anda Tuhan mengutus Tuhan itu bukan masalah? Nggak masalah. Berarti ada dua Tuhan. Satu. Tuhan mengutus Tuhan, Anda bilang Tuhan satu. Pengutus dengan yang diutus sama. Itulah giliran ditanya itulah bedanya. Apa arti Tuhan mengutus Tuhan? Coba, Tuhan mengutus dirinya sendiri gitu. Iya. Ketika dia berkata Eli Eli lama sabachthani, berarti dia berdoa kepada dirinya sendiri. Betul. Dan itu nggak masalah di agama kalian? Kenapa? Itu nggak masalah di agama kalian? Apa yang salah di situ? Nah itulah kalian ODGJ-nya kalian. Giliran Tuhan berdoa. Saya sekarang lagi tidak pegang Alkitab karena saya lagi Ya udah jangan bilang, diam. Diam. Pak, maaf iya, Pak. Iya, Umat Islam itu butuhnya knowledge, bukan asumsi liar, Pak. Knowledge, ilmu. Pak, ada 940 orang yang akan kita edukasi. Tiba-tiba Anda bicara sesuatu yang tidak ada. Jangan susahkan kami. Saya rela susah untuk mengedukasi orang dengan membuka-buka data, menunjukkan. Anda bicara tanpa menunjukkan data. Kenapa kami harus percaya? Di perjanjian lama dari kitab Kejadian sampai kitab Maleakhi semua berbicara soal Mesias. Tunjukkan satu kitab suci yang bicara tentang Yesus. Satu aja ayatnya, nggak usah banyak-banyak. Satu ayat, yang mana? Mesias itu, Yesus itu adalah gambaran Mesias. Yang mana ayatnya, Pak? Yang mana? Yesus. Ayatnya yang mana? Yesaya ada. Iya, yang mana? Yesaya berapa? Ayo kita bahas. Yesaya mana? Yesaya mana? Saya lagi tidak pegang Alkitab sekarang, jadi memang. Ya udah kalau gitu Bapak diam, Bapak belajar aja udah. Nanti kalau Bapak sudah punya ilmu pengetahuan naik ke sini lagi, kita diskusi lagi. Ngapain saya ngomong sama orang yang membawa doktrin gerejanya ini, Pak? Pak, maaf ya. Kalau kita bicara agama, Pak, berhentilah bicara dari air ludah yang tidak ada manfaatnya. Hentikan penyesatan, Pak. Mari sama-sama kita belajar dari sisi akademis. Walaupun nanti kalian bilang bahwa Tritunggal itu akademik, kami tidak akan membantah kalau memang ada datanya, literaturnya gitu loh. Gitu. Tapi diskusi yang Mbok Yo ngomongnya pakai bahasa, jangan kayak Sirut tuh. Semua makanannya disebutin di sini. Soalnya dia pesundal sih, LC dia. Mana bisa dia bisa. Makanya aku bilang lama-lama LC jadi pendetawati juga nih kayak Sirut ini. Kalau aku mahasiswi, aku bukan pesundal kayak Sirut, LC, aku mahasiswi, maka aku punya hak bicara di ruang publik. Bapak sih, kami turunkan Bapak gara-gara Bapak ngomong nggak bawa data. Nanti saya tunggu Bapak bawa data ya. Kalau nggak udah Bapak belajar sama saya dulu. Nggak naik lagi Bapak. Udah, saya kasih Bapak kesempatan bicara. Nih, Bapak naik. Ya saya jambak Bapak naik. Saya kasih Bapak kesempatan bicara 2 menit. Saya nggak akan potong, tapi tolong ya tunjukkan data-datanya. Kalau nggak tunjukkan data ya udahlah, nggak apa-apa lah, suka-suka Bapak aja lah. Bukan curang diturunkan, Pak. Yang saya pakai data, Bapak enggak. Ngapain saya dengerin Bapak? Mending saya ngomong sama pendeta Esra Suruh aja. Kita kan di sini bukan mau debat-debat kusir. Nah, ini pesundal nih apalagi nih? Apalagi kau, Ruth? Udah masuk penjara kau kemarin, nggak puas juga kau? Ruth? Apa, Ruth? Jangan kau jual diri di sini. Ini tempat kau mau diskusi, Ruth. Lagi nggak ada juga yang mau beli kau. Ruth, udah cukup lah kau lihatkan siapa kau selama ini loh. Udah penuhin lu dah HP-mu itu. Iya udah ku izinkan kau naik, nggak bisa akunmu. TikTok aja nggak nerima akunmu. Kayaknya udah ditandai kau penghujat kayaknya. Apa kau lagi? Kau pula mau lawanku pendeta, kau aja nggak mampu. Kau aja bidat. Kamu padang pipi cilok.
Udah pincang kau kan. Kau bilang orang Padang Kau kecil semua. bahas diri Nabi Aku pula yang kau bilang pincang. Udah jalan aku depan kau. Pertamanya Fatimah. Itu ajarin orang. Istri pertamanya Fatimah, istri keduanya, istri ketiga. Sejak kapan istrinya Baru pertama Fatimah? istrinya, goblok. Oi, Jangan bahas ini sekarang orang ini kau memfitnah ya. yakin. Tunjuk istri Goblok, Nabiku Fatimah pasti. namanya. Tunjuk. Ah, kan? Ini penipu nih. Kan, makanya aku bilang Elsie itu gini nih kelakuannya nih. Baby kau. Coba Baby jalan. turun. Udah turun Jangan kalau di sini gatal bukan kau, tempat jualan jangan dia. gatal. Aku pula aku bilang gatal. Yang Elsie kau. Yang Elsie kau aku bilang kau bilang gatal. Kenapa? Nggak laku kau lagi. Makanya aku bilang penyakit kelamin nanti kalau sering jual diri itu lurut. Udah bersekutu kau sama si Rasmi. Rasmi jual tua, kau yang jadi LC-nya. Ngeri kali lo kau bilang Nabi kami menikah dengan Fatimah. Emang gak ada adab kau. Itulah kau makan dogi. Nih kau tengok nih, Tuhan kau ngambil bini orang tuh ada dalilnya 2 Samuel pasal 12 nomor 7 dan 8. Itu. Ih, ngeri kali kau. Udah lah kau cocok jadi LC aja. Ya halo Delau. Kau bilang Fatimah, sekarang Khadijah. Siang. Aku nunjukin ke kalian, itulah sirut itu LC, mulutnya kayak sampah ya. Delau silakan ada yang mau Halo, sampaikan. selamat siang. Ya, Ya, siang Delau. Ya, saya sih nggak mau mencampuri masalah apa yang kalian bicarakan tadi ya, tetapi saya cuma bolehkah saya bertanya tentang Islam? Boleh. Orang Kristen yang awam, baik pendeta ataupun tidak, awam tentang Islam, tugasnya ke saya cuma bertanya. Saya menemani kalian untuk menjawab pertanyaan kalian. Tapi kalau kalian menjelaskan agama kalian, saya nggak akan tinggal diam. Kenapa? Saya banyak melihat orang-orang Kristen ketika menjelaskan dalil dalam kitab sucinya itu setelah di cross check dalam Bible nggak ada. Saya tidak berbicara makanya, tentang agama. Ya, siap. Saya nggak berbicara Ya, tentang udah. agama. Saya cuma mau nanya satu hal. Islam itu agama, brother. Maksudnya gimana nih? Ya. Apa tanya aja? Tanya tentang saya Islam. cuma nanya satu Pertanyaan hal pertama. aja. Ini tentang Al-Quran. Isi Al-Quran. Kenapa? Iya, isi Al-Quran itu kan yang kita tahu adalah firman Allah atau yang sudah diwahyukan. Betul ya? Ya. Nah, pertanyaan saya, apakah Allah langsung berbicara kepada Muhammad atau lewat perantara? Sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau lewat perantara, penyampaian firman kepada Muhammad itu orang keberapa? Orang pertama. Bagaimana mungkin dia orang pertama sementara ada perantara? Karena perantaranya bukan orang, malaikat. Lalu siapa? Malaikat. Malaikat. Berarti Muhammad ini tidak pernah berbicara langsung kepada Allah itu sendiri. Pernah ketika dia Isra Mi'raj di Sidratul Muntaha. Berarti pernah bertemu langsung dengan Allah ketika dia Ya, tapi bertemunya nggak kayak di warung kopi seperti makhluk ya. Karena Tuhan kami bukan Iya. makhluk. Ketemu kayak juga, Iya. gue Tuhan, lu Tuhan ya. Ayo salaman kita. Aku udah lihat dengan mata kepala aku sendiri. Oh Tuhan kayaknya gini. Nggak gitu bang ya. Ada hijabnya. Karena ini bicara tentang Tuhan bang, bukan bicara tentang manusia yang dituhankan. makanya Beda, kan saya hanya menanyakan saja Bang, abang aja udah kontradiksi dengan diri abang. Abang bilang tadi apa? Saya cuma bertanya satu hal, tapi sudah 3 pertanyaan yang anda tampilkan. Bang, konsisten jadi laki-laki ya. Satu pertanyaan atau 10 pertanyaan nih? lanjutannya, karena kita pun juga butuh jawaban yang pasti. Ya berarti anda harus konsisten. Saya hanya bertanya satu hal, tapi dari tadi sudah 3 pertanyaan anda yang saya jawab. Oke, beri saya 1001 pertanyaan, tapi nggak usah klaim-klaim. Saya hanya bertanya satu hal, nggak perlu kayak gitu. Nggak apa-apa kok 1001 pertanyaan. Pertanyaan pertama, ulangi, silakan. Bisa catat nih. Oke, yang pertama, Al-Quran, apakah itu wahyu Allah langsung kepada Muhammad? Sudah saya jawab, iya. Wahyu directly, langsung. Maksudnya apa? Directly langsung itu tidak ada manusia, makhluk. Dia mendengar dari perkataan manusia. Tidak, dia mendengarkan dari karangan seperti Lukas tuh, mendengar dari pendengaran orang, menurut anggapan orang. Dia ada, nggak gitu. Nah, bagaimana mungkin Anda mengatakan bahwa tidak ada perantara sementara kamu mengatakan tadi bukan manusia perantaranya, malaikat. Bedakan bang, manusia malaikat tuh beda bang. Orang itu bukan malaikat, malaikat bukan orang. Inilah kenapa kalian Kristen bedain malaikat sama orang aja nggak bisa. Gimana bedain Tuhan sama manusia? Malaikat dan manusia memang berbeda, betul. Iya. Apakah Terus malaikat itu apakah terlihat wujudnya ketika berbicara kepada Muhammad?
terlihat, kadang terlihat, kadang berupa wujud aslinya, dan pernah dia menjadi manusia, berubah menjadi manusia, malaikat. Oke, baik. Lanjut. Untuk selanjutnya, boleh lagi saya lanjutkan pertanyaannya? Silahkan, nggak apa-apa, lanjut. Saya Oke. nggak ngerti poinnya apa gitu loh. Ya kalau nggak ngerti poinnya mau gimana saya lanjutin bertanya? Saya nggak ngerti poin masalahnya di mana, karena yang namanya agama samawi perantaranya yang malaikat. What the problem? Problemnya apa? Kita berarti- kenapa sih mendiskusikan hal yang bukan masalah? Agama Yahudi percaya malaikat perantara antara nabi dengan Tuhan. Mereka percaya. Bahkan kalian Kristen juga percaya. Kenapa? Banyak malaikat yang turun naik ngomong sama manusia. Yang nggak masuk akal itu Tuhan menjadi perantara antara Tuhan dan manusia. Tuhan sendiri, Tuhan mengutus Tuhan, itu nggak masuk akal. Baru itu jadi masalah. Kalau malaikat diutus Tuhan nggak masalah. Kalau manusia diutus Tuhan nggak masalah. Yang masalah Tuhan mengutus Tuhan. Nah itu baru masalah. Saya ajukan Masalahnya masalahnya. Gitu. Loh, menurut Anda Tuhan mengutus Tuhan itu bukan masalah? Nggak masalah. Berarti ada dua Tuhan. Satu. Tuhan mengutus Tuhan, Anda bilang Tuhan satu. Pengutus Nah, dengan yang itulah. diutus sama. Itulah. Giliran ditanya itulah. Itulah bedanya Apa arti kamu dan pemahaman saya. apa arti Tuhan mengutus Tuhan? Coba, Tuhan mengutus dirinya sendiri gitu. Iya, Ketika dia berkata Eli Eli lama sabachthani, berarti dia berdoa kepada dirinya sendiri. betul. Dan itu nggak masalah di agama kalian. Kenapa? Itu nggak masalah di agama kalian. Apa yang salah di situ? Nah itulah kalian ODGJ-nya kalian. Giliran Ya, Tuhan berdoa apa yang kepada salah dirinya di sendiri situ? nggak masalah. Giliran Tuhan mengutus dirinya sendiri nggak masalah. Giliran Tuhan mengutus malaikatnya masalah kalian. Inilah kenapa kalian Kristen. Karena kalian merusak peradaban. Secara otak dan akal, bagaimana mungkin Tuhan mengutus dirinya sendiri? Dia Tuhan, utus dirinya sendiri. Apa kata Yesus? Kehidupan kekal hanya mengenal Engkau satu-satunya Allah, dan mengenal Aku yang diutus. Jangan emosian. Loh, saya ini kalau melihat orang yang merusak peradaban nggak bisa santai. Kenapa? Generasi kita akan rusak gara-gara orang kayak kau. Nggak bisa. Masa Tuhan mengutus Tuhan itu nggak masalah? Kemudian Tuhan mengutus malaikat itu masalah? Kan ada gila-gilanya kau. Siapa yang bilang? Loh, tunjuk sama aku. Siapa yang Agama bilang? samawi mana yang mengimani kalau Tuhan mengutus Tuhan? Coba tunjuk sama aku. Kenapa? Siapa nabi-nabi Israel, baik Abraham, Moses, Yakub, Daud, menyatakan bahwa Tuhan mengutus Tuhan? Coba tunjuk sama aku. Ini gokilnya kalian ini. Pantas kalian Kristen. Mungkin salah satu saya tunjukin sama kamu kitab Yesaya kali ya. Tunjuk siapa Boleh. Tuhan mengutus Tuhan. Di dalam Yesaya. Astagfirullah, Tuhan mengutus Bolehkah Anda Tuhan. mendengarkan? Iya, saya dengerin loh. Ya udah, dengarkan. Yesaya 7. Bab Yesaya pasal 7 ayat 14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Oke. Yesaya berapa? Yesaya berapa? Tunggu, Yesaya berapa? Ya Allah, dari tadi nggak dengar ya? Hei, saya ini mendengarkan kau, tapi aku lagi buka. Yesaya berapa? Kok Ya, gitu pun sudah, jadi Pak. masalah. Katanya kau suruh aku santai, Oke, kau aja Yesaya kayak gitu. 7 Yesaya ayat berapa? 14. Yesaya 7. Kita Yesaya buka 7 teman-teman ya. ayat 14. Kami nggak mau ditipui sama kalian. Kalian soalnya banyak penipu. Baca Yesaya 7 Coba. ayat 14. Udah. Aku bisa baca. Lanjut. Di mana Tuhan mengutus Tuhan di situ? Tadi katanya biar saya bacain, sekarang aku bisa baca. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya Oke. seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Tunjuk sama aku di mana Ya. dikatakan bahwa anak laki-laki itu Lanjutkan adalah dulu Tuhan, menurut bacanya. Tuhan yang bicara ini. Dan dia akan menamakan dia Immanuel. Dia akan menamakan dia Immanuel. Sejak kapan nama Tuhan jadi Immanuel? Itu siapa itu? Yesus. Ya, Menurut sejak kapan kepada Yesus bernama Immanuel? Ya, kapan Yesus Kenapa? diberi nama Immanuel? Kapan dia diberi nama Immanuel? Kapan? Lah itu, barusan kamu baca. Mana? Ini nubuatan. Barusan Penggenapannya baca. kapan? Ini nubuatan. Itulah nubuatan Anak itu akan diberi nama Yesaya, Immanuel. dan Nah, digenapi kapan di Yesus dalam di kitab? mana? Di dalam ayat berapa? Berapa? Ayat berapa digenapi? Kenapa? Di ayat berapa dia bernama Immanuel? Bentar ya. Nah, ini tema kesukaanku ini. Kutunjukkan penipuan kalian sebagai umat Kristen di sini ya. Kalian jangan kalian tipu-tipu. Kami belajar. Di sini teman-teman, dia mengatakan Tuhan mengutus Tuhan karena memberi nama Immanuel. Tahu nggak? Banyak orang yang diberi nama
yang ada kaitan dengan Tuhan. Immanuel, Tuhan bersama kita. Ismael, Tuhan mendengar. Apakah Ismael adalah Tuhan? Israel, semua ada kata el-nya. Nah, dari situ mereka bilang itu Tuhan. Nah, dan bahkan mereka mengatakan bahwa Immanuel ini nama Yesus. Yang ku bingung, sejak kapan Yesus dipanggil Immanuel? Di mana ayatnya? Bentar. Sejak kapan? Tunjuk. Bentar. Bolehkah Anda baca Matius 1 ayat 23? Matius 1 Ayat 23. Yakin aku ini yang kau bawa. Saya kutunjukkan ya. Kita lihat teman-teman ya. Ini materi favorit Uniriva ini. Kita lihat penipuan penulis kitab Matius ya. Nih. Silakan. Ya, saya bacakan ya. Sini ya, saya bacakan dari nomor 20. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak ini dalam kandungannya adalah Roh Kudus. Kau dengar baik-baik nih. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Katanya Immanuel. Itu Yesus. Iya, dengan aku dengar dulu. Aku tekankan namanya. Aku ini bukan aku di sini pengajar. Di sini namanya dikasih Yesus. Nah, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan oleh Tuhan, difirmankan Tuhan oleh Nabi. Di sini penulis Matius mengutip nubuatan, bukan menggenapi nubuatan. Apa yang difirmankan Tuhan oleh Nabi? Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Penulis Matius mengutip Yesaya tadi. Faktanya namanya Immanuel atau Yesus? Nah, yang saya tanya, yang saya bilang di ayat 23. Coba baca dulu sampai 23. Itu bukan namanya. Di situ penulis Matius mengutip nubuatan, sama kayak aku nih ya. Nih aku ku ajarkan kau caranya ya berpikirnya. Hari Senin datang dokter sama kau. Hari Senin kata dokter, besok anakmu diberi nama Mukidi. Hari Senin ya. Dari Senin ke Sabtu. Hari Sabtu anakmu lahir ya. Cahyono, anakmu lahir hari Sabtu. Ini dokter ngomong hari Senin nih. Hari Sabtu besok kalau anakmu lahir beri nama Mukidi. Tiba-tiba kau lahir anakmu. Akhirnya anakku telah lahir seperti kata dokter, anakku kuberi nama Mukidi. Tapi kau kasih nama anakmu Marpaung. Telah kuberikan nama anakku Marpaung karena ini yang diperintahkan dokter, yaitu diberi nama Mukidi. Hantu, bisa nggak kau bedakan Mukidi dan Marpaung? Inilah yang terjadi dalam kitab kau. Penulis kitab Matius mengklaim bahwa Yesus ini memenuhi nubuatan Yesaya. Di Yesaya nubuatannya namanya Immanuel. Tiba-tiba malaikat datang ke Maria, namanya jadi Yesus. Makanya aku bilang itu bukan malaikat, diindikasikan itu bahwa iblis karena mengganti nama sesuai dengan nubuatan. Artinya tidak tergenapi nubuatan ini. Sejak kapan Yesus dipanggil Immanuel dalam kitabmu? Coba tunjukkan satu ayat dia pernah dipanggil Immanuel. Itu baru ketemu baca, Bos. Itu nubuatan, ngerti nggak kau? Ini orang kayaknya memang agak ladot tadi. Kau tahu nggak nubuatan? Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa nih. Nih, kau tengok pula lubang hidung aku. Dan itu digenapi dalam perjanjian baru. Mana perjanjian barunya? Yesus Mesias, Sang Raja Damai itu. Katanya Immanuel namanya. Immanuel itu sama dengan Yesus. Immanuel, memang namanya Immanuel. Immanuel itu di mana? Kau dengar ya, nih sekali lagi ya. Kalau kau udah botol aja nih ya. Hal itu terjadi supaya jangan banyak ketawa dulu. Aku tahu kau malu di sini. Aku tahu kau paham ya, tapi memang berat menerima Situnya yang paham. Iya ini. Udah anggap aku nggak paham. Kau yang paham ya. Coba kau jelaskan sama aku. Hal itu terjadi supaya genaplah. Jangan halangi aku bicara lah. Kalau memang kau lebih hebat daripada aku, kenapa takut aku ngomong? Kenapa takut aku ngomong? Ya udah diam dulu. Nah, sesungguhnya anak darah kan kau kelihatan kali terguncangnya. Biasa aja lah. Kami nggak butuh orang-orang kayak kau masuk Islam loh. Tapi setidaknya pakai akal.
Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan Immanuel. Ini apa? Ini kutipan. Kutipan. Tahu kau? Kutipan. Penulis Matius mengutip Yesaya. Di mana ku tahu kalau itu kutipan nih? Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Apa firmannya? Penulis Matius mencomot ayat Yesaya, menuliskannya di sini. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan Immanuel. Tapi masalahnya namanya bukan Immanuel, tapi Yesus. Artinya tidak terpenuhi, tergenapi. Kenapa? Terjadi penipuan antara satu, ya, Tuhan Perjanjian Lama yang menipu atau Tuhan Perjanjian Baru yang menipu. Nah, antara dua itulah. Kalau kau memang pengen menunjukkan sama aku dia pernah dipanggil Immanuel, tunjuk kapan dia diberi nama Immanuel dan kapan dia pernah dipanggil Immanuel sama murid-muridnya. Itu loh. Itu kutipan. Kutipan Yesaya dicomot. Anaknya tadi. Nama anakmu nanti hari Sabtu Mukidi ya. Tahu-tahu kau kasih nama anakmu Cahyono. Anakku telah lahir bernama Cahyono. Hal ini adalah perintah dari dokter yang mengatakan berilah anakmu namanya Mukidi ya. Disiram kau sama air garam orang. Ada gila-gilanya kata orang. Diskusi itu pakai ilmu, ya. Yang pertama dengarkan. Masa kayak gini aja nggak paham? Itu kutipan. Kau bilang pula itu menggenapi. Sejak kapan dia dipanggil Immanuel? Nah, satu, aku tanya tadi di mana dalil di Perjanjian Lama Tuhan mengutus Tuhan? Sejak kapan dalam kitab Yesaya itu Tuhan mengutus dirinya menjadi bayi? Tunjuk sama aku dalilnya. Kau pikir orang Yahudi itu menunggu Tuhan jadi manusia? Satu rabi saja menunggu Tuhan jadi manusia. Kau tunjukkan sama aku. Orang Yahudi yang menunggu Mesias, nggak ada yang menunggu Tuhan jadi manusia. Mereka menunggu anak manusia yang silsilahnya sampai ke Daud. Tiba-tiba kalian percaya dia anak asli Roh Kudus, nggak sampai nasabnya ke Daud. Tiba-tiba di kitab kalian lagi sampai silsilahnya ke Daud melalui jalur bapak tirinya. Kan artinya kalian memaksakan sesuatu yang tidak ada. Wajar Eropa itu di zaman kegelapan ilmu pengetahuan dibantah. Dan aku gak akan biarkan hal itu. Walaupun aku akan bertentangan dengan banyak orang dan mungkin akan nyawaku taruhannya, aku akan perjuangkan ilmu pengetahuan. Ini adalah jihad fisabilillahku. Aku bukan melarang kalian jadi Kristen, nggak apa-apa kalian jadi Kristen, tapi jangan rusak peradaban. Jangan ada satupun yang kuizinkan depanku merusak peradaban dengan mengganti-ganti semua makna. Ayam jadi bebek, bebek jadi ayam. Situ yang merusak peradaban. Loh, nih kutunjukkan kau peradaban mana yang rusak. Nih udah kutunjukkan. Ini, iya. Ini aku. Diam kau dulu, sabar. Kalau kau minta sama aku data, aku berusaha carikan data. Tapi kau sabar, giliran aku minta data sama kau, jangankan berusaha. Tahu aja enggak kau? Itulah kelakuan kalian. Ya silakan. Nih, kau tengok ini. Ya, belajar sejarah. Bagaimana peradaban Muslim mengeluarkan Eropa dari zaman kegelapan? Nah, mari kita bahas. Kalian merusak peradaban, kami yang mengeluarkan. Nah, tengok. Ya. Nih, bagaimana kejadiannya dulu? Gini perempuan di kok klaim sepihak? Ini dari National Geography. Kok sepihak pula? Ini data National Geography. Apalah kau ini? Ya, kok klaim sepihak pula? Ya kau bantah lah ini. Aku kasih data. Tadi kau minta data, aku tunjukkan data, kau tuduh klaim sepihak. Lah jelas ini National Geography. Kau pikir ini punya orang Islam? Ada-ada aja kau ini loh. Lihat ini. Nah, di sini. Tapi kenyataannya cerita tentang Renaissance semua hanya mitos. Ada banyak substansi sejarah yang hilang untuk mengabaikan kontribusi peradaban Islam. Nih, kau tengok ini nih. E.J. Hallmark menulis hal tersebut sebagai kata pengantar dalam bukunya. Nih, kau baca ini lagi nih. Bukan orang-orang yang ini. Ilmu pengetahuan Arab segera mulai menyaring dan pada pertengahan abad ke-13 tetesan itu telah menjadi sungai. Perhatikan ini nih ya. Ilmuwan pertama yang mengakui siapa? Adalah of Bed. Ya, dia mengatakan apa? Dari para ahli Arab saya telah belajar satu hal, dipimpin oleh akal. Dipimpin oleh akal. Kau bilang klaim sepihak. Kau nggak bawa data. Aku bawa data. National Geography yang ku bawa. Kecuali datanya data Islam ini. Oh, Islam.com misalnya. Inilah kalian, kerjaan kalian. Gak mau apa ya? Kalau kalian itu gini ya, lebih baik kalian itu bilang saya nggak tahu gitu. Karena kami nggak kan, karena kalian merendahkan diri kalian di hadapan kami.
Mana rusak peradaban? Berapa kali itu Kristen menghancurkan peradaban? Kolonialisme menghancurkan peradaban. Perang Dunia I, Dunia Kedua, Kristen semua itu. Kalian tanya pula kapan melakukan merusakan peradaban? Itu yang aborigin itu yang habisi siapa? Karesteng. Yang menghabisi anak-anak Kanada siapa? Karesteng. Giliran Islam itu bukan menghancurkan peradaban, mengeluarkan kegelapan orang-orang yang gelap mata, hati buta itu. Kau tengok kalau kami datang ke Indonesia, emang hilang itu agama Hindu? Enggak, masih ada. Giliran Kristen masuk ke Indian, masuk ke aborigin, habis semua orang-orang itu. Coba perhatikan, Islam masuk ke Indonesia apa? Karena akhlak. Karena akhlak makanya orang tertarik jadi Islam. Dia bawa-bawa perang. Kalian zending yang dibuat sama Belanda untuk nyiarkan agama kalian. Makanya aku tanya, apa alasan kalian mengklaim ajaran kasih? Puluhan juta jiwa itu di tangan kalian loh habisnya loh. Makanya Yesus berkata itu, orang yang disesatkan ini lebih jahat daripada si penyesat. Dan terbukti, setelah tidak lama Yesus naik ke surga, berapa kali terjadi kematian-kematian yang dilakukan oleh orang Kristen? Perang salib orang Kristen. Dimakan mayat-mayatnya. Lalu kalian mengklaim kalian itu adalah orang ini. Coba kalian lihat tuh di gereja-gereja Katolik di semua negara Eropa. Nih, kutunjukkan data pedih. Aku malah sering-sering buka data itu loh. Sedih hati aku. Gak kebayang aku 200.000 anak kecil jadi korban tusbol. Dan itu hanya akan menciptakan predator-predator baru loh. Ditantang diskusi pakai data, nggak ada bawa data. Giliran dikasih data National Geographic bilang data palsu. Ada ya kalian nih. Gila-gila emang kalian nih. Berobat lah kalian dulu, serius. Ini udah, kalian tuh bukan, masalah kalian tuh bukan apa lagi, tapi masalah kalian tuh ya itu tadi. Kebencian. Awas nih kan kalau ada yang ini. Siapa ini? Ini apa ini yang persen ini Islam Kristen ini? Dolar persen. Selamat siang. PS Budi juga Kristen saya rasa, enggak? Iya, iya. Pak Budi. Ya. Saudara PS Budi. Ada saudara PS Budi, silakan saudaraku. Bila ada yang ingin diperbincangkan atau dinarasikan dengan kami di sini, terlebih Uniripa, silakan. Nah, jadi gini, tolong bedakan konteks toleransi dalam sosial ya. Dalam sosial kami tidak boleh mengganggu kalian, tapi dalam ranah dialektika kita di sini mempertahankan argumentasi. Maka saya keras itu kepada orang-orang yang menipu dan menyebarkan kabar hoax. Salah satu ciri-ciri kabar hoax itu adalah pertama, tidak bisa divalidasi, tidak bersumber dari website-website besar yang memang sudah ada bahkan jelas sumbernya. Setiap website itu tahu kita siapa penulisnya, seperti kayak Inform Comments itu siapa pemiliknya, Juan Call. National Geographic itu siapa pemiliknya, kita tahu, nanti kita telusuri. Tapi ketika kalian bicara dan tidak tahu, tidak jelas sumbernya, itu kabar hoax. Nah, terus kalian bawa, oh iya kami percaya begini, itu doktrin. Gak apa-apa, imani hal itu, tapi jangan kalian siarkan kepada kami. Kenapa? Kami akan tolak. Nah, ketika doktrin kalian itu berpotensi merusak peradaban, saya akan keras. Kenapa? Saya nggak mau anak-anak kita, generasi kita nanti ikut doktrin yang menyesatkan. Menyesatkan itu apa? Tidak sesuai dengan akal, logika, dan hati nurani. Contoh, pernyataan bahwa, nih contoh nih, yang menyesatkan tuh gini nih, Gus Miftah itu adalah orang yang membuat penjual es teh terkenal. Itu salah besar. Itu sesat itu. Ya. Salah itu. Logical fallacy itu. Sama nanti kayak gini. Yesus adalah penyelamat. Penyelamat siapa dia? Itu akan kita tanya. Kalau dikatakan Yesus adalah penyelamat orang-orang berdosa dan penjahat, oke, sepakat aku, ada data-datanya.
Dia menyelamatkan Paulus yang pendosa itu, dia menyelamatkan Longinus. Karena dalam perspektif teologi Kristen selamat itu masuk surga. Maka Longinus yang menusuk lambung Yesus jadi santo. Paulus yang penjahat menyesal murid Yesus jadi rasul. Iya, aku akui Yesus menyelamatkan para penjahat. Betul. Masalahnya pertanyaanku, apakah Yesus menyelamatkan ibunya? Kenapa dia tidak menyelamatkan ibunya? Kalau dia menyelamatkan ibunya, tunjuk data. Kalian sama ini bilang, orang tua Nabi kami masuk neraka. Padahal kami udah jelaskan. Maka tunjukkan sama aku bahwa mamanya Yesus dan bapak tirinya masuk surga. Gitu loh. Izin waktu sebentar, ini ya saudara sahabat semua, Komal yang muslim minta maaf, bukan kita tidak menghormati saudara-saudariku yang mau naik. Ada di sini slot 1 untuk non muslim, jadi harap dimaklumi ya. Ya, silakan lanjut Miripa. Kenapa jadi terlempar? Ya, sahabat semua yang minta naik. Nah, kena tombak. Oh iya, Ini es dolar es dokir. Persen ini Kristen ini dia ngomong-ngomong, weh. Ya, Mungkin 5%. mungkin Silakan. ada Uni tadi, kalau nggak ada mungkin mau dia. Yuk, Uni udah nggak ada, yuk ngomong-ngomong. Ya, saya begini ya, secara akademis Uniripa itu sangat mumpuni bila Anda ingin diskusi berdata, ya memang benar seperti mana yang disampaikan ini. Tapi kalau Anda ingin berdiskusi secara apa ya namanya ya, doktrin, ya boleh juga dengan saya, karena saya ini mantan doktrin juga. Mungkin bisa dibantu oleh Bang T nanti atau Bang Ando. Karena secara data Bang Ando dan Uniripa itu sangat mumpuni, maka Anda akan bisa menyajikan data dan menimba ilmu yang lebih tinggi. Kalau dengan kami di sini, ya secara doktrin boleh, secara akal-akalan boleh. Saya juga pernah ikut akal-akalan soalnya gitu. Ya. Silakan Bang, 5% apa? Dolar persen ya? Oh, dolar persen. Nggak tahu itu dolar persen. Ya, selamat Dolar persen. siang. Selamat siang Bang Dayat Saniago. Assalamualaikum. Mana Uni udah balik. Udah. Ya, Bang Saniago. Silakan Bang. Bang Janago, silakan. Pastor Budi masih monitor. Pak Budi. Pak Budi, Ya, udah enggak juga kayaknya. Ya udah itu aja ya. kelamaan. Itu Bang Daya Caniago ini kenapa tenggelam jadinya? Pendetanya aku ini muslim ini. Ini Bang JB, selamat siang. Selamat bergabung. Silakan Bang JB. Bang JB. Bang JB, Selamat siang Bang. Silakan bergabung. Ya, selamat bergabung. Adakah yang bisa kita diskusikan? Ya saya cuma nak cakap bagus lah cara ibu menyampaikan kebenaran itu pakai data. Saya suka sekali. Bang JB ini Kristen apa Islam? Saya Islam. Ya, mereka itu apologet Islam Indonesia, Bang JB, dan mereka berdata mengeluarkan asumsi ataupun perkataan harus memakai data. Jadi di dalam diskusi ini haruslah begitu seharusnya. Jadi bila ada non-muslim yang tanpa data, kebiasaannya itu akan diturunkan kembali karena akan membuat rancau jalannya perdiskusian, Bang. Ya, saya setuju itu. Siang, Dewi Yul.
Dewi Yul.